Dari kecil, banyak anak Tionghoa udah dikenalkan sama nilai uang. Bukan cuma soal menabung, tapi juga ngerti kenapa uang harus dihargai. Mereka diajarin kalau setiap rupiah punya arti dan nggak boleh dibuang percuma. Bahkan buat dapat uang jajan aja harus usaha dulu. Entah bantu toko, beresin rumah, atau bantu masak. Ini bukan karena pelit, tapi supaya mereka belajar nilai dari setiap usaha. Kebiasaan ini bikin mereka lebih peka terhadap keputusan finansial. Mereka tahu kapan harus beli dan kapan harus tahan diri. Bukan karena takut keluar uang, tapi karena mereka ngerti batas kebutuhan. Anak-anak ini tumbuh dengan mentalitas, kalau mau sesuatu harus usaha dulu. Nggak bisa minta, lalu langsung dikasih. Dan itu membentuk karakter mandiri sejak dini. Beda sama banyak orang yang baru belajar kelola uang pas sudah kerja, mereka dari kecil udah paham untung rugi. Jadi pas gede mereka nggak kaget lagi ngatur keuangan. Mereka udah terbiasa mikir panjang, uang bukan sekadar buat kesenangan hari ini, tapi bekal buat hal-hal yang lebih penting di masa depan. Bahkan keputusan kecil seperti jajan pun dipikirin matang. Selain itu, anak-anak diajak diskusi sejak dini. Mereka diajari mikir, bukan cuma nurut, mau bantu usaha keluarga. Ayo, tapi sambil ngobrol soal gimana caranya untung. Kalau salah, enggak langsung dimarahin tapi diarahkan. Jadi mereka belajar lewat pengalaman, bukan cuma teori. Dan itu yang bikin mereka tumbuh dengan naluri bisnis yang kuat. Hasilnya, banyak dari mereka jadi pribadi yang lebih siap. Mereka nggak gampang panik pas hadapi tekanan hidup. Mereka udah kebal sama tantangan sejak kecil. Enggak semua berhasil langsung, tapi proses itu yang ngebentuk karakter kuat. Yang penting bukan langsung sukses, tapi dibekali mental siap jatuh dan bangun lagi. Itu nilai yang mahal banget dan susah dicari di pendidikan formal. Soal nabung, mereka punya prinsip yang beda. Kalau orang umum nabung 10-20% dari penghasilan, mereka bisa 70% lebih. Buat sebagian orang itu ekstrim, tapi buat mereka itu hal biasa. Karena mereka nggak lihat uang sebagai alat pamer, tapi alat bertahan. Nabung itu bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal harga diri. Mereka nggak nyaman hidup dengan utang, apalagi buat hal konsumtif. Kebiasaan ini bikin mereka punya cadangan saat krisis. Ketika orang lain panik, mereka bisa tetap tenang, karena tabungan mereka bukan cuma buat liburan, tapi buat keadaan darurat. Mereka tahu hidup itu penuh kejutan, dan dengan tabungan mereka punya ruang buat ambil keputusan tanpa tekanan. Ini bukan soal pelit, tapi soal perlindungan. Pengendalian diri jadi kunci. Mereka nggak gampang tergoda diskon atau tren. Kalau nggak butuh, ya nggak beli. Bahkan kalau punya uang belum tentu langsung dipakai. Mereka lebih suka mikir, ini barang tahan lama enggak? Ada manfaat jangka panjangnya enggak? Kalau enggak, simpan aja dulu. Biar uang bisa dipakai buat hal yang lebih penting. Gaya hidup mereka juga sederhana. Pakaian enggak harus bermerek, yang penting bersih dan nyaman. Banyak dari mereka yang kelihatan biasa aja, tapi ternyata punya aset besar. Karena uangnya dipakai buat investasi, bukan pamer. Bagi mereka, kelihatan kaya nggak penting. Yang penting beneran kaya secara sistem dan pondasi. Dengan hidup hemat, mereka juga lebih damai. Nggak pusing mikirin cicilan atau gengsi sosial. Mereka bisa fokus ke hal-hal penting dalam hidup, keluarga, usaha, dan kesehatan. Dan dari sanalah muncul ketenangan. Karena nggak sibuk banding-bandingin diri sama orang lain. Fokus mereka bukan kelihatan hebat, tapi beneran hebat dari dalam. Salah satu kebiasaan unik lainnya adalah masak sendiri di rumah. Buat mereka, masak bukan cuma soal makanan, tapi juga kontrol. Kontrol biaya, kontrol kualitas, dan kontrol kesehatan. Mereka tahu apa yang masuk ke tubuh. Bukan cuma lebih hemat, tapi juga lebih aman. Nggak semua orang sadar, tapi masak sendiri adalah bentuk manajemen hidup. Mereka terbiasa beli bahan makanan dalam jumlah besar untuk efisiensi, disimpan, diolah, dan dipakai sesuai kebutuhan. Nggak ada istilah buang-buang. Bahkan sisa makanan pun diolah ulang. Bukan karena pelit, tapi karena mereka sadar pentingnya menghargai apa yang dimiliki. Ini juga yang bikin mereka lebih kreatif dan mandiri dalam keseharian. Masak bareng keluarga juga jadi momen penting, bisa sambil ngobrol, tukar cerita, dan saling belajar. Dari dapur kecil itu terbentuk hubungan yang hangat. Anak-anak belajar tanggung jawab, orang tua jadi lebih dekat sama anak. Nilai kebersamaan muncul bukan dari jalan-jalan mahal, tapi dari aktivitas sederhana yang dilakukan bareng.
Kebiasaan ini juga melatih kesadaran akan kesehatan. Mereka tahu apa yang dimasak dan bisa pilih bahan yang terbaik, tanpa MSG berlebihan, tanpa minyak bekas, tanpa bahan pengawet. Ini bukan soal ikut tren hidup sehat, tapi memang budaya yang udah ditanamkan. Hasilnya, pola hidup lebih seimbang dan badan lebih tahan banting. Secara nggak langsung, gaya hidup ini juga melatih pola pikir minimalis. Beli sesuai kebutuhan, manfaatkan yang ada, dan hindari pemborosan. Semua itu bisa dimulai dari dapur, dan dari dapur pula mereka membangun nilai hidup, hemat, sehat, dan hangat dalam keluarga. Kalau bicara soal kerja keras, orang Tionghoa punya mentalitas beda. Buat mereka selama masih muda dan sehat, waktunya kerja. Mereka nggak nunggu kesempatan datang. Mereka cari bahkan bikin sendiri. Nggak gengsi mulai dari bawah, jualan kecil pun mereka jalani dengan bangga. Karena mereka percaya, penghasilan kecil lebih baik daripada nol. Bekerja bukan cuma soal duit, tapi soal karakter. Mereka kerja keras karena tahu hidup nggak bisa santai kalau mau maju. Tapi mereka juga kerja cerdas, selalu cari cara buat lebih efisien, lebih cepat, dan lebih tepat. Hasilnya bukan cuma kuat kerja, tapi juga disukai bos dan pelanggan. Prinsip mereka nikmatin belakangan. Jadi jangan heran kalau awalnya kelihatan capek terus, tapi 5-10 tahun ke depan mereka udah mapan, karena dari awal mereka tanam mindset tahan banting. Rehat itu penting, tapi bukan pelarian. Mereka istirahat dengan penuh kesadaran sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras. Reputasi mereka dibangun dari disiplin dan konsistensi. Mereka bukan tipe yang cuman rajin pas diawasi. Bahkan tanpa disuruh pun mereka tetap gerak. Ini yang bikin mereka dipercaya dalam bisnis maupun kerja kantoran. Karena integritas itu lebih langka dari sekadar skill. Dan yang paling keren, mereka nggak gengsi soal pekerjaan. Mau itu ngajar les, buka warung, atau jualan online, semua dijalani asal halal. Buat mereka, semua besar dimulai dari kecil. Yang penting tekun, jujur, dan terus berkembang. Mentalitas seperti inilah yang jadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Kalau cuma punya satu sumber penghasilan, mereka anggap itu bahaya. Karena dunia cepat berubah dan satu pintu rezeki nggak cukup. Makanya banyak dari mereka yang punya usaha sampingan, meski kerja kantoran, tetap buka toko online, jualan kecil, atau investasi. Diversifikasi penghasilan jadi bagian dari strategi hidup. Mereka nggak nunggu kaya dulu buat mulai usaha. Bahkan dengan modal kecil pun dijalanin. Karena mereka tahu, bukan besar kecilnya yang penting, tapi keberlanjutan dan ketekunan. Usaha kecil bisa tumbuh kalau dirawat. Dan dengan banyak pintu pemasukan, risiko juga terbagi. Ini juga bikin mereka lebih berani ambil langkah baru. Misalnya coba buka cabang atau produk baru. Karena ada backup income lain, jadi nggak terlalu takut gagal. Mereka paham bahwa keamanan finansial bukan dari gaji besar, tapi dari sistem yang fleksibel dan tahan goncangan. Dengan penghasilan yang tersebar, mereka bisa lebih stabil saat krisis. Ketika satu sektor jatuh, yang lain masih jalan. Dan ini bukan teori doang, tapi sudah terbukti di banyak keluarga Tionghoa. Mereka nggak panik karena sistem mereka memang dibangun untuk bertahan dalam situasi terburuk. Kuncinya adalah konsistensi. Mereka sadar bahwa yang kecil kalau terus dirawat bisa jadi besar. Dan mereka wariskan pola ini ke anak-anak. Sejak dini diajarkan bahwa jangan bergantung pada satu hal. Harus punya banyak cadangan. Karena hidup bukan soal keberuntungan, tapi soal persiapan dan ketekunan. Satu hal lagi yang menonjol, mereka sangat menghargai pendidikan. Bukan cuma pendidikan formal, tapi juga pendidikan hidup. Mereka rela berkorban demi anak bisa sekolah tinggi. Bahkan orang tua kerja siang malam asal anak bisa kuliah. Karena mereka percaya pendidikan adalah warisan paling berharga. Bukan harta yang ditinggal, tapi ilmu yang bisa bikin anak berdiri di atas kaki sendiri. Anak-anak diajari untuk selalu haus ilmu. Baca buku, ikut kursus, belajar dari pengalaman orang lain. Mereka didorong buat terus berkembang. Nilai di sekolah penting, tapi lebih penting lagi sikap dan semangat belajarnya. Bahkan setelah lulus belajar tetap jalan, karena hidup ini terus berubah. Siapa yang berhenti belajar akan tertinggal. Orang tua mereka juga sering jadi guru pertama. Dari rumah, diajari etika, logika, dan cara menghadapi masalah. Mereka diajak diskusi, bukan disuruh nurut. Ini bikin anak lebih kritis dan percaya diri. Mereka tahu bagaimana cara berpikir, bukan cuma menghafal.
Dan ini jadi modal besar saat mereka terjun ke dunia nyata.